Bab 1681. Patuhi perintahku tanpa syarat. Terlihat mayat yang masih utuh. Ada juga yang sudah terpotong. Ada manusia. Dan juga ada monster. Mayat monster. Lihat, monster-monster ini sudah mati. Lihat, mereka sudah terbiasa melihat mayat manusia sehingga tidak terkejut. Tapi ketika melihat bangkai monster, semua orang terkejut. Mengapa garis pertahanan ketiga wilayah laut berhasil ditembus? Alasan terbesarnya adalah monster-monster laut ini. Mereka terlalu menakutkan dan terlalu kuat. Di tangan mereka, banyak korban yang terbunuh atau terluka. Bahkan Master Maha Tinggi seperti Hamdan Turnage takut pada monster ini. Tidak diduga mayat-mayat monster ini berkelompok mengambang di laut. Dilihat dari skala jumlahnya, monster-monster itu telah dimusnahkan. Lalu siapa yang melakukannya? Selain pasukan yang dipimpin oleh Nathan, siapa lagi? Mungkinkah sebuah pikiran yang menakutkan dan absurd lahir di benaknya? Hamdan Turnage ketakutan hingga berkeringat dingin. Dewa, lihat mayat-mayat ini. Mereka semua dari pihak musuh. Mereka bukan orang-orang kita. Seseorang berseru. Semua orang dengan seksama mengamati mayat yang mengambang di laut. Semuanya memiliki wajah yang berbeda dari orang Neslandia. Warna kulit dan pakaian berbeda. Ribuan mayat yang mengapung memadati permukaan laut. Semuanya bukan orang Neslandia. Mereka semua adalah pihak musuh. Melihat ini, semua orang saling memandang dengan cemas, berkeringat dingin. Sepanjang perjalanan, kapal perang mereka menemukan mayat di mana-mana. Semuanya dari pihak musuh. Ini. Bibir Hamdan Turnage bergetar. Matanya penuh keterkejutan. Apa Nathan yang melakukan semua ini? Bagaimana bisa seorang manusia biasa memimpin sekelompok manusia biasa untuk membunuh Master Maha Tinggi yang begitu banyak? Bagaimana mungkin? Saat ini, semua orang melihat Nathan kembali dari pelayaran. Dia berdiri dengan berwibawa di atas kapal perang, dengan bendera naga Neslandia yang berkibar. Di sebelahnya ada mayat dari 11 Master Maha Tinggi Jagat 6 termasuk Raja Austin. Ini, apa aku sudah gila? Apa dia masih manusia? Tubuh Hamdan Turnage lemas. Dia jatuh terkulai ke tanah dengan keras. Dewa, ada masalah buruk terjadi. Semua musuh di wilayah Laut Selatan telah dibunuh oleh mereka. Tidak ada satupun yang tersisa. Yang mengejutkan, 400.000 pasukan tidak ada satupun korban jiwa. Saat ini, anak buahnya tiba-tiba datang untuk melaporkan berita tersebut. Hamdan Turnage hampir pingsan setelah mendengarnya. Bukankah dia manusia biasa? Seseorang berteriak. Siapa yang bilang? Suara agung Nathan terdengar. Setelah Nathan tiba, sebuah kekuatan tekanan menyebar, membuat semua orang tidak bisa berdiri tegak, termasuk Master Maha Tinggi. Hamdan Turnage, mulai sekarang, kamu dan bawahanmu akan diambil alih olehku. Kamu harus mematuhi perintahku tanpa syarat. Apa kamu keberatan? Tanya Nathan dengan momentum penuh. Sekarang Hamdan Turnage mengerti segalanya. Dia kembali merasakan aura menakutkan dari Nathan. Mana mungkin dia berani berkata tidak? Tidak keberatan. Aku bersedia mengikuti perintah Anda. Dia mengangguk dengan cepat. Oke. Tinggalkan 1/4 orang untuk menjaga di sini. Kamu bawa sisa lainnya ikut bersamaku. Perintah Nathan. Baik. Hamdan Turnage segera memimpin 20.000 prajurit untuk mendarat bersama Nathan. Dia tidak berani bertanya kemana dia akan pergi selanjutnya. 11 Master Maha Tinggi Jagat 6 dipenggal olehnya. Seberapa menakutkan pria di depannya saat ini. Pulau Haven dikatakan memiliki Master Maha Tinggi Jagat 6, sehingga dia bisa dianugerahi gelar Dewa Pelindung Negara. Tapi jika Pulau Haven berada di tangan orang ini, mungkin hanya dengan menjentikkan jari akan musnah. Nathan membawa orang-orang itu pergi. 400.000 pasukan lainnya menghilang secara misterius setelah membereskan kekacauan. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bab 1682. Serangan musuh dari depan dan belakang. Tidak ada hal lain di zona perang perbatasan selatan kecuali laut yang sunyi. Kadang-kadang tercium bau darah yang menyengat. Sunyi dan sepi. Zona perang perbatasan selatan terutama di wilayah laut masih diblokir. Dunia luar sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bahkan prajurit Fradron pun tidak tahu.
Ada apa? Masih belum bisa menghubungi zona perang selatan. Prajurit Fradron sangat cemas. Tidak bisa dihubungi. Seluruh zona perang selatan hilang kontak. Orang-orang yang kami kirim juga menghilang. Sama sekali tidak ada berita. Sepertinya zona perang selatan tidak selamat. Nathan Clark membawa 400.000 pasukan ke sana. Takutnya semua sudah mati. Semua orang tidak berharap pada zona perang selatan lagi. Bagaimana dengan zona perang yang lain? Saat ini situasi terbaik ada di zona perang timur. Kedua belah pihak terjebak dalam jalan buntu. Yang kedua adalah zona perang utara. Dan yang terburuk adalah zona perang barat. Yang benar-benar hancur. Para master bela diri sepertinya tidak berminat mengeluarkan tenaga. Begitu terkena tekanan mereka langsung mundur. Hais, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa berusaha mencari bantuan. Neslandia memiliki begitu banyak master bela diri. Jika mereka bisa bersatu. Berapa banyak orang yang berani menyerang Neslandia? Bukankah begitu? Master bela diri Neslandia sangat banyak dan kuat. Jika bersatu mereka tidak terkalahkan. Tapi setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Juga tidak ada rasa nasionalis. Selalu mementingkan kepentingan diri sendiri. Sulit untuk bersatu. Terutama para aliran sesat yang telah bergabung dengan musuh luar. Bahkan mengeluarkan larangan. Saat ini kita hanya bisa berusaha mempersatukan sebanyak yang kita bisa. Bip bip bip. Saat ini. Di markas prajurit Fradron. Alarm berbunyi kencang. Panggilan darurat dari zona perang timur. Dari bagian belakang mengalami serangan dan mengalami kerusakan parah. Sekarang musuh menyerang dari depan dan belakang. Segera kirimkan bantuan. Panggilan darurat dari zona perang utara. Kita diserang dari belakang. Panggilan darurat dari zona perang barat. Saat ini, semua pangkalan dan 3 zona perang utama mengirimkan panggilan darurat. Mereka semua diserang dari depan dan belakang. Tidak ada alasan lain. Aliran sesat di Neslandia telah ikut beraksi. Mereka menyerang prajurit Neslandia dari belakang. Sehingga prajurit Neslandia mendapat serangan dari depan maupun belakang. Seketika, situasi menjadi lebih sulit. Bantuan. Bantuan. Segera kirim bantuan. Para petinggi prajurit Fradron berteriak. Saat ini, garis pertahanan di wilayah Laut Selatan. Sosok-sosok hantu muncul. Mereka adalah master maha tinggi dari Pulau Tengkorak dan Kerajaan Kalapani. Mereka bertanggung jawab untuk menyerang garis pertahanan wilayah Laut Selatan dari belakang. Bersama dengan Austin, mereka mengapit dari depan dan belakang. Hanya saja ketika tiba, mereka terkejut. Wilayah laut ini sangat sepi. Tidak ada apa-apa di sini. Jangankan manusia. Bahkan tidak terlihat satu ekor ikan pun. Aneh. Sungguh aneh. Ternyata tidak ada orang yang menjaga di zona pertahanan terbesar wilayah laut. Apa yang terjadi di sini? Dan dari pihak aliansi Dominion tidak ada yang merespons. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Para aliran sesat ini terus menuju ke tengah laut dengan penasaran. Sesampainya di antara garis pertahanan pertama dan kedua, tetap tidak melihat satu orang pun. Tapi saat ini, mereka melihat mayat mengambang di laut. Sangat padat. Tak terhitung jumlahnya. Apa yang terjadi di sini? Para aliran sesat terkejut. Apakah perang sudah berakhir? Mengapa mereka tidak mendapatkan berita? Aliansi Dominion tidak dapat dihubungi. Bagaimana mereka berperang? Duak. Tepat pada saat ini, tiba-tiba ada gerakan dari dasar laut. Gawat. Bahaya. Mereka segera bereaksi. Tetapi sudah terlambat. Duak. Bersambung.